Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita buka satu ayat dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa itu berbicara kekuatan, dunamos, dan dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa atau kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, agar hidup kita ini memuaskan, kita harus hidup dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, maka hidup ini tidak berarti. Kita tidak akan mengalami kepuasan dalam hidup ini. Namun kalau kita, sekali lagi saya katakan, mengandalkan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup ini, maka hidup kita berarti dan hidup kita memiliki kekuatan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa Tuhan tidak memberkati orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang bergantung atau berserah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sebagai orang-orang percaya, bagaimana caranya untuk mendapatkan kekuatan Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup kita? Yang pertama, untuk kita mendapatkan kekuatan dalam hidup ini, dalam hidup kita, yaitu dengan jalan berdoa. Itu yang pertama. Agar kita mampu dan kuat dalam hidup ini, agar kekuatan Tuhan ada pada kita, untuk kita bisa mengalahkan segala tipu muslihat iblis, maka kita mendapat kekuatan itu dengan cara berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya doa adalah hal yang cukup penting dalam hidup kita. Sebab di dalam doa ada kekuatan yang luar biasa dari Allah. Berdoa itu adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada hubungan yang harmonis. Ketika kita berdoa dan ada hubungan yang baik dan harmonis dengan Tuhan, maka kita mendapat kekuatan Tuhan dalam hidup ini menghadapi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita mendapat kekuatan Tuhan ialah dengan cara mentaati firman-Nya. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Saya mau katakan memang untuk menuruti dan taat kepada firman Tuhan bukan sesuatu hal yang mudah. Ada banyak di sana tantangan, ada banyak di sana hal-hal yang mungkin secara daging tidak mengenakan. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan yang harus kita taati setiap hari dalam hidup ini. Sebab ketika kita mentaati itu, firman Tuhan itu, maka kekuatan Tuhan
ada pada kita. Bahkan ketika hal-hal sulit, hal-hal yang sepertinya mustahil kita alami, maka dengan kekuatan Tuhan itu kita akan bisa menghadapinya dengan baik. Itu sebabnya sekali lagi mari kita selalu taat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Berulang-ulang saya sampaikan, mari kita taat melakukan firman Tuhan. Sebab ketika kita taat melakukan firman Tuhan, maka seluruh kekuatan Tuhan yang dimilikinya itu juga menjadi bagian kita, dan kita dimampukan untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Yang ketiga, untuk kita mendapat kekuatan Tuhan, kita harus hidup pantang menyerah. Pantang menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus maju terus di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, jangan jatuh di jalan. Kita maju terus di dalam Tuhan. Walaupun badai, pencobaan, tekanan hidup datang, kita terus maju dan pantang menyerah. Maka Tuhan akan menumbuhkan iman kita. Dengan iman itu maka kita dimampukan oleh Tuhan, diberi kekuatan kepada kita untuk kita melewati segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Apakah itu kesulitan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu tekanan hidup, pencobaan, ujian, dan lain sebagainya, yang Tuhan izinkan menerpa hidup kita, menguji kita, membentuk kita, itu pasti terjadi dalam hidup ini. Kita akan diberi kekuatan. Jangan gampang menyerah ketika mendapat tekanan hidup, tetapi maju terus di dalam Tuhan. Dengan demikian, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. 3 hal ini yang harus kita lakukan lewat pelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Untuk mendapatkan kekuatan Tuhan, kita harus senantiasa berdoa. Yang kedua, kita harus mentaati firman-Nya, dan yang ketiga, jangan gampang menyerah menghadapi situasi ini. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Biarlah di hari-hari ini kita terus maju di dalam Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan memberi kekuatan. Sebab kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita. Dan pada akhirnya kita akan menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik. Terima kasih, firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.